Terpujilah Allah yang tunggal yang telah memanggil kita mengikuti ibadah Minggu 6 Trinitatis. Dialah Tuhan yang memilih hidup kita dan yang memimpin perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah Allah atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi. Dan jadi honon buat di bakaya musuh kebedelahanna, ayo na unga dosulut akan nama sini yang dibuat.
dan jadi orang muda diari nasi sadai mana anak mungkin mana burung mana nak kosong lahi-lahi mana nak kosong buru-buru rodi nahanmu rodi isi ini bukan halak dengan mebati kami adina nomari rodi to padi patalani to talo to laut to nasi sina dumi maradia tu ibadah diari papi tuboni ibadah ini do ubayan dari pasu-pasu ibadah jaguba ari nabi narbadian nain jala di barbadian imam sahatna atau orang menghidup hubungan kita siang Tuhan kadibatah alih Tuhan dibatah selain berhubung ma'ami ma'amlah menawakkan ini amin. Mari kita Oh, Yesus,
sian ayat 41 sarat rudi ayat 44. Somonoma hidup isi namun dulu ibana terdokon hidup di parasian dari dereng ma ampahen ni halak maka bukan pengna dipuji jadi torok dona mora maka bukan nabulan los Roma guru-guru nama baru sada na fokus didabuhun makusi dua rimis ima sasen gade Yesus masih serne ni nama makut nasida si dulu harakon Tuhan gumodang dona didabuhun ni nama baru na fokusan tubagasan putih parasiani asas salubut akan nama dabuni Aisyah lubi nasida do didabuhun alai ia parukuanan siang gugona do didabuhun salubutna nadibana tung sadok hamuruanai ima saatna martua maakana mamimon matani dibata jalan naukiosa. Amin.
suatu milik Tuhan. Panginoon namin po Tuhan, sa pagbayad Tuhan, pasok-pasukin. Tawa ng perjalanan nasa kulit Tuhan. Tuhan, yan ang po namin, Tuhan, na Diyos sa kami. Pagtungkol Tuhan mo pa sa amin. Pasok-pasok namin Tuhan, na po namin na Diyos sa kami ni Tuhan. Akan mamasikola ni Tuhan, kuya akan lapangan pekerja di Tuhan. Yang akan ada kami kita di Tuhan, pasok-pasok boleh Tuhan yang kami di Tuhan. Sebagai nasihat Tuhan, juru Tuhan pribadi, juru nabi, juru mari Tuhan. Tuhan nasihat Tuhan, suami-suami pribadi Tuhan. Akan kami nasubur kayak mampu di bawah Tuhan mengalir Tuhan. Tukang mari Tuhan, tapi di sini kami di Tuhan kami do. Kami hari Tuhan do kami Deo yang puji-puji Tuhan. Kemarin Tuhan mengalir kami pasung. Dua kerja yang masih orang Tuhan. Tuhan suami Tuhan si panggilan kami itu. Dan kalau kami di Tuhan, bangunan si kami itu. Kalau itu pengandaian kami, juru kami dalam bangunan kami di Tuhan. Masih Tuhan. Pasuk-pasuk dari tangan kami di Tuhan. Saat yang kau pemberian kami di lukasan saudara. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu yang ke-6 setelah Trinitatis tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan mengajarkan kepada orang yang percaya agar rajin, agar sering-sering merayakan hari raya. Mengapa sering merayakan hari raya? Karena di dalam perayaan hari raya lah kebesaran Tuhan nyata. Karena dengan merayakan hari raya itulah kita mengenal kasih setia Tuhan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Ayat 1 berkata, pada bulan Abib adalah bulan pertama dalam penanggalan orang Ibrani. Dalam penanggalan orang Ibrani, bulan Abib itu adalah pertengahan antara bulan Maret dan bulan April. Dan pada bulan Abib itu harus dirayakan sebagai perayaan Paskah. Jadi Paskah bukan dalam perjanjian baru yang pertama, tetapi Paskah itu di dalam perjanjian lama. Paskah dirayakan pada petang hari. Ayat yang pertama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada malam hari. Ya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu. Perayaan Paskah bukanlah perayaan hanya sorak-sorai. Perayaan Paskah bukanlah hanya perayaan seremonial saja. Tetapi perayaan Paskah adalah mengenang bahwa Tuhan Allah lah yang menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Sehingga ayat 2 berkata perayaan itu harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah. Sejarah membuktikan bahwa pada saat dirayakan maka Tuhan bersemayam di dalamnya. Tuhan ada di tengah-tengah orang yang merayakannya. Ayat yang ketiga. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya. Paskah adalah makan roti tidak beragi. Roti yang dibakar. Roti tidak beragi adalah roti yang bentuknya pipih, yang dipanggang tanpa ragi. Roti itu tidak beragi dan dimakan sebagai peringatan mengenang bahwa Israel meninggalkan Mesir. Ayat yang ke-8. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari yang ke-7 haruslah ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaanmu. 7 hari
merayakan Paskah. Perayaan Paskah berhubungan dengan kata Ibrani yang diterjemahkan dengan lewat. Lewat berarti Allah telah melewatkan umatnya dari Mesir. Allah telah menyelamatkan umatnya dari Tulah. Allah telah menyelamatkan umatnya dari perbudakan. Perayaan Paskah adalah melewatkan umat yang dikasihinya dari segala rintangan dan masalah hidupnya. Ayat yang ke-8, 6 hari lamanya kamu harus dan selalu makan roti tidak beragi. Dan pada hari yang ke-7 engkau harus berkumpul. Engkau harus bersatu. Engkau harus memuji Tuhan dalam hidupmu. Bahkan dengan nyata dikatakan bahwa di dalam merayakan Paskah, anak laki-laki, anak perempuan, budak, dan orang asing yang ada di dalam rumah harus dipanggil bersatu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-9. 7 minggu haruslah kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Perayaan yang pertama adalah Paskah. Perayaan yang kedua adalah ayat yang ke-9 berkata adalah pesta panen. Ayat yang ke-10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Hari raya 7 minggu adalah sebuah perayaan pada pesta panen. Di dalam perjanjian baru disebut Pentakosta. Perayaan pesta panen adalah merasakan tanpa Tuhan hidupnya tak memiliki makanan. Pesta panen berarti Tuhanlah yang memberi makanan, Tuhanlah yang memberi kehidupan, Tuhanlah juga yang melengkapi apa yang manusia butuhkan. Itulah pesta yang kedua, namanya pesta 7 minggu atau pesta panen. Ayat yang ke-13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Pada hari raya yang Tuhan tentukan, tunjukkan. Harus dirayakan dengan sukacita. Orang yang merayakan adalah memuji Tuhan karena sumber nikmat hidup itu hanya dari Tuhan. Dan tidak pantas orang merayakannya dengan hati yang cemberut. Tetapi ayat yang ke-14 berkata, haruslah engkau rayakan dengan hati yang sukaria. Saudaraku yang dikasihi Yesus, 7 hari lamanya merayakan pesta buat Tuhan. Perayaan yang Tuhan tentukan ada 3 pada ayat yang ke-16. Coba ayat yang ke-16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. 3 kali setahun itu pesta besar buat orang yang percaya kepada Tuhan sumber hidupnya.
Dalam pesta itu tidak ada satupun yang absen. Dalam 3 pesta itu tidak ada satupun yang punya alasan tidak hadir. Dan dalam 3 pesta itu adalah kesimpulan dari besarnya sukacita hidup. 3 kali setahun setiap orang laki-laki, tidak memandang usia, baik anak-anak maupun lansia, tidak memandang, harus merayakannya, harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, harus datang bersembah sujud kepada Tuhan, ayat 16, ke tempat yang akan dipilihnya. Itu huruf besarnya. Berarti yang menentukan tempatnya adalah Tuhan. Setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Kita ulangi biar semuanya memahami. Ada 3 pesta. Yang pertama adalah pada hari roti tidak beragi. Yang kedua pada hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga pada hari raya pondok daun. Itu pada ayat 16. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Datang jangan tangan kosong. Jelas. Jadi anggo halak Kristen sasitongna dia datang ke gereja mempersembahkan. Dang roy mana tu gereja mengalap materi. Bukan. Orang Kristen itu telah menerima berkat. Maka sebagian dari berkat itu dia serahkan kembali. Nasanani lehomi hupasaha matuho. Ayat yang ke-17 berkata, datanglah kepada Tuhan dengan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perayaan-perayaan itu adalah lambang sukacita kita bahwa Tuhan telah lebih dahulu memberi apa yang kita butuhkan. Tuhan melengkapi yang kita mau. Dan akhirnya pada suatu saat yang Tuhan tentukan, kita datang ke hadiratnya, memuji memuliakan namanya dengan mempersembahkan ucapan syukur. Hadaulaton dohot pelean tu Jehovah. Bahasa Indonesia, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu telah nyata. Bahwa dalam perayaan orang Israel telah terbukti. Itu adalah kuat kuasa Tuhan. Dan umat-Mu yang yakin, yang percaya, yang telah menerima karunia dari Engkau. Haruslah datang ke hadirat-Mu. Untuk menyembah Engkau lewat nyanyian-nyanyian, lewat doa-doa, dan buah iman percaya kami. Kami telah datang ke hadirat-Mu lewat ibadah online di tengah rumah kami masing-masing. Kami menghadirkan apa yang ada dalam hidup kami, keluarga kami, anak kami, dan semua yang ada dalam rumah kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Yang kami terima adalah sempurna. Dan kami kembalikan kepadamu sebagai persembahan tidak seberapa. Tetapi Tuhan melihat hati kami yang ikhlas bersukaria mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Marede mahita laus tapasa mapiliata.
Ale de bata amanami na di benua gijang. Odo haroruan ni saluhut silehol lehon na dinggan. Do nasaw libasa na maulitus. Upasat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo ditong atong ani huriyam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadda hami gudang ni silehol lehom itu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang, saya pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajonmu, sa South malo maniroham di benua tongosong na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari. Sa sama dosa nami, songan panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Sedakon Tuhan de batama buhina tuho jala asiroha namidaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon damena tu todim.